Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi dengan salah satu kaula muda di Kepri yang berpengaruh gitu. Di sebelah saya ada Mas Farid Irfan Siddiq yang baru saja beberapa waktu yang lalu dilantik menjadi Kepala BP Bintan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Baik, oke, baik. Baik Mas, kita pengen kenalan dulu nih sebenarnya. Kalau boleh tahu umur Mas sekarang berapa nih? Saya itu kelahiran tahun 93. Baik. Di bulan Oktober, sehingga memang kalau misalkan hari ini kita podcast, itu umur saya masih 28 tahun. Masih 28 Belum tahun. genap 29 tahun. Oke, ditunggu bentar lagi. Ditunggu bentar Oktober, lagi, Oktober ya? Oktober. Iya. Berarti memang di bawah usia 30 memegang posisi sangat penting itu juga sesuatu yang baru bagi Mas Farid ya? Betul. Dengan tanggung jawab sebesar itu baru buat saya. Teman-teman kaum milenial, saya rasa udah bukan saatnya lagi lah kita bicara di balik layar. Benar. Melainkan udah saatnya kita sekarang muncul di depan, di garda terdepan, di mana memang paham saya pemuda itu adalah pemimpin masa depan. Setuju. Dan mau kita bicara bagaimanapun, dunia ini terus berputar, waktu terus berjalan, sehingga kita harus berpikir ke depan, bukan mundur ke belakang. Kita perlu melihat ke belakang sebagai pembelajaran, di mana memang mungkin hal-hal yang positif bisa kita jadikan acuan. Kalaupun ada hal yang negatif, itu bisa jadi pembelajaran kita. Sehingga nanti ke depan muncul kaum milenial, generasi penerus yang dapat memimpin dengan bijak. Itu harapan saya. Baik Mas, ketika kita berbicara tentang BP kawasan, apakah ada perbedaan antara BP Bintan sama BP Batam? Batam itu dewan kawasannya langsung di kementerian, di bawah Kementerian Perekonomian. Nah, untuk kawasan Bintan, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang sendiri, dewan kawasannya itu masih di bawah gubernur selaku ketua dewan kawasan. Oh baik, jadi tanggung jawabnya langsung kepada gubernur. Betul. Gitu. Kalau misalkan teman-teman di Batam mungkin langsung ke kementerian, sedangkan kami masih di Pak Nur selaku ketua dewan kawasan. Baik. Beliau. Salah satunya adalah Batam ini menyeluruh kawasannya, sehingga memang satu pulau Batam ini seluruhnya kawasan ETZ. Di bawah naungan BP Batam. BP Batam. Sedangkan kami di BP kawasan Bintan itu statusnya itu enclave, sehingga kawasan itu terpecah. Baik. Kita saya buka data ya, di Pulau Bintan yang menjadi kawasan free trade zone di bawah pengawasan BP kawasan Bintan itu ada sekitar 60.868 hektar. Baik, kawasan yang tadi 60.000 sekian hektar itu, apakah otoritas BP Bintan sama seperti BP Batam yang memiliki wilayah tersebut? Iya, kalau misalkan dibilang otoritas, iya tentunya. Dalam bidang pengawasan. Dalam bidang pengawasan. Dalam bidang pengawasan. Kalau kepemilikan? Nah, kalau kepemilikan lahan memang itu juga kendalanya, bahwa memang kawasan ETZ Bintan itu di mana memang kami bukan lahir atas dasar badan otorita, sehingga kawasan tersebut saat ini dimiliki oleh teman-teman di swasta dan masyarakat. Baik, kalau begitu pasti ada beberapa kendala dong kalau misalnya ada investor mau nanam modal nih, tapi ternyata wilayah tersebut dimiliki oleh swasta yang mungkin mereka nggak mau lepas gitu wilayahnya. Betul. Kami tidak bisa menjadi broker dan tidak boleh. Baik. Itu kendalanya, di mana memang kawasan-kawasan itu yang sudah dimiliki oleh pribadi ataupun perusahaan swasta, ketika investor mau masuk, yang hanya bisa kami lakukan adalah menjembatani. Baik. Dengan sejumlah sekian puluh ribu hektar, 60.000 hektar lebih ya, potensi Bintan itu apa aja sih sebenarnya dengan adanya BP Bintan ini? Potensi yang ada di BP kawasan Bintan itu sebetulnya kami sendiri punya dua sektor yang difokuskan, di mana yang kami fokuskan saat ini adalah pembangunan pariwisata dan industri. Baik. Mungkin kalau misalkan untuk teman-teman di Kepulauan Riau atau di Bintan dan Bintan Batam, itu pasti sudah sangat familiar dengan Lagoy. Lagoy itu berarti termasuk wilayah. Ya, itu di bagian utara. Dia masuk di dalam kawasan yang terpakai 6.000 hektar ini. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan adalah itu pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Jalan. Kenapa? Karena memang ketika kita dapat hibah dari swasta ataupun dari masyarakat,
itu kita langsung bangun infrastruktur jalan karena itu menjadi anggaran dasar teman-teman di kementerian. Baik. Contoh ada satu kawasan, potensinya bagus banget. Tapi kalau nggak ada akses ke sana gimana mereka mau Aksesnya jelek bangun? ya. Sedangkan kalau misalkan mereka harus mikir mereka yang bangun jalan itu tentu nggak fair dong. Benar. Ya kan? Karena kan itu akan menjadi aset negara sehingga itu menjadi fasilitas umum tentunya. Iya. Nggak mungkin mereka bangun jalan terus mereka portal tutup buka tutup Iya, benar. jalur lintas. Makanya itu menjadi nilai jual kita juga. Terus habis itu ada satu juga yang memang udah kita laksanakan selama ini di BP Kawasan, mengingat tentang strategi tadi, itu menjalin harmonisasi dengan para pengusaha dan instansi terkait. Harmonisasi yang kita lakukan dengan pihak-pihak terkait itu sudah kita lakukan. Contoh misalkan kita ketemu dengan asosiasi pengusaha di Jakarta, kita sharing sama mereka, kita sampaikan potensi yang ada di Bintan. Intinya kita menjual Bintan Benar. mulut gitu ke teman-teman yang memang bidang pekerjaannya ada di situ gitu. Iya. Jadi mungkin itu beberapa strategi yang saat ini sudah berjalan. Mungkin kedepannya kita akan tingkatkan lagi mengenai strategi ini karena kan mengingat saat ini perkembangan kita ini memasuki era digital, di mana seluruh pergerakan itu semuanya terkoneksi di satu sistem Iya. di sosial media. Benar. Sehingga mungkin kedepannya juga kami akan mencoba melakukan promosi dengan cara-cara seperti itu. Seperti mungkin oke. teman-teman lakukan di sini podcast ini kan sangat berpotensi lah, Iya. sangat berpotensi untuk bisa menyebarkan info positif ke masyarakat luas. Iya. Karena memang sudah zamannya digital, industrialisasi 4.0 dan sekarang lagi udah 5.0 gitu. Satu pertanyaan, Mas. Boleh. 2024. Apa nih 2024 kenapa 2 tahun lagi 2024? Iya, 2024. Ada apa dengan 2024? Nggak apa-apa, kita berharap ada sosok muda nih, Mas. Di 2024 nanti. Oh, banyak sosok muda 2024. Iya, salah satunya Mas Farid kita doakan. Sosok muda untuk apa dulu? Untuk menjadi komando utama lah, gitu. Atau di dalam sebuah daerah menjadi bupati kah, wali kota kah gitu, atau gubernur gitu. Oh, kalau menjawab itu udah ada. Udah ada. Saya saat ini berdampingan bersinergi dengan bupati yang seumuran dengan saya. Walaupun saat ini PLT ya. Baik. Kita ketahui PLT Bupati Kabupaten Bintan itu Mas Robi Kurniawan Ansar. Izin Mas, beliau juga kebetulan seumuran dengan saya. Beliau juga kebetulan kelahiran tahun 93. Oh, begitu. Walaupun memang jejak karirnya kalau misalkan dibilang tadi mungkin maksudnya bupati, saat ini kan beliau wakil bupati. Ya. Namun kan kebijakan yang tugas yang beliau jalankan ini sebagai PLT bupati saat ini. Iya, baik. Sehingga memang sudah banyak sebetulnya kaum milenial ini yang terbit muncul menjadi pemimpin. Saya rasa itu tidak perlu menjadi itu boleh menjadi ambisi, tapi saya ingatkan jangan pernah menjadi terlalu ambisius. Ya, kalau misalkan doa dan harapan tentu ada. Cuman kan itu kembali terhadap penilaian kinerja kita. Benar. Apakah kita pantas, apakah kita mampu, apakah kita sudah berkompeten untuk ada di situ, itu bukan saya yang sanggup menilai. Yeah. Saya rasa itu bukan menjadi fokus saya. Fokus saya apa yang saya jalankan hari ini itu harus berhasil. Baik. Sehingga nanti kualitas saya pun secara pribadi bisa meningkat dan itu akan menjadi nilai ukur teman-teman masyarakat luas di luar. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya udah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.